Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Baik, dan dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama Batu Street Food Festival akan dibuka oleh staf ahli Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Manajemen Krisis, Bapak Fajanto. Dari tengah 3, 2, 1. Baik, semuanya kita berikan tepuk tangan untuk pembukaan secara resmi Batu Street Food Festival 2023. Memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan YJI Cabang Malang Raya, Bank Jatim, PHRI, dan BNN menggelar kegiatan Gerak Jalan Sehat Heroik di halaman Balai Kota Among Tani. Liputannya untuk Anda. Memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-78 Republik Indonesia, pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan YJI Cabang Malang Raya, Bank Jatim, PHRI, dan BNN menggelar kegiatan Gerak Jalan Sehat Heroik di halaman Balai Kota Among Tani. Terlihat antusias peserta baik dari pelajar, masyarakat umum, dan ASN pemerintah Kota Batu dengan semarak merah dan putih sebagai wujud sukacita menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-78 Republik Indonesia melalui rute gerak jalan dari Jalan Samadi hingga kembali finish di Balai Kota Among Tani. Dalam kegiatan ini juga diberikan apresiasi kepada peserta yang menggunakan kostum unik mulai dari pejuang kemerdekaan hingga hiasan unik yang memeriahkan gerak jalan. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai mengatakan antusias masyarakat sangat tinggi, di mana di Sparta Kota Batu menargetkan 5.000 orang peserta. Tetapi pada kesempatan ini peserta yang mengikuti mencapai 10.000 peserta. Kita berharap bahwa ini jadi agenda tahunan, nanti dirangkaikan dengan tadi kegiatan yang nanti kita buka ini, Street Batu Food ya, yang nantinya insya Allah kita akan menyaksikan ada rekor muri, pembuatan straddle ya. Insya Allah nanti kita saksikan pada kegiatan. Kemeriahan acara tersebut dimeriahkan dengan ratusan door prize yang dibagikan dan juga hadiah grand prize berupa satu set furniture yang diundi secara langsung oleh PJ Wali Kota Batu bersama dengan Forkopimda. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.
Kota Batu melalui Dinas Pariwisata kembali menyemarakkan Batu Street Food Festival tahun ke-6 dengan memecahkan rekor muri, mana lagi strudel dengan panjang 780 meter. Festival kuliner yang dikemas dalam BSFF tidak hanya memamerkan makanan modern, namun juga memamerkan mulai dari era kolonialisme, era penjajahan Jepang, era perjuangan, dan legenda dengan tujuan meningkatkan magnet kunjungan wisatawan ke Kota Batu. Batu Street Food Festival tahun ke-6 dan pemecahan rekor muri kembali digelar oleh Dinas Pariwisata bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Batu. Gelaran Batu Street Food Festival ke-6 Kota Batu kali ini diinisiator Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, diikuti oleh 50 hotel dan restoran di Kota Batu dan pelaku UMKM sekota Batu. Tidak hanya gelaran Batu Street Food Festival untuk menarik kunjungan wisata ke Kota Batu, namun Dinas Pariwisata bersama PHRI Kota Batu juga melakukan pemecahan rekor muri dengan mengolah buah khas Kota Batu yaitu apel Manalagi menjadi Manalagi strudel dengan ukuran panjang 780 meter. Pemecahan rekor muri Manalagi strudel dengan panjang 780 meter dan Batu Street Food Festival ditandai dengan pemukulan gong oleh staf Kementerian Parekraf bersama pejabat pemerintah Kota Batu. Staf ahli bidang manajemen Kemenparekraf mengatakan, event Batu Street Food Festival Kota Batu yang ke-6 termasuk salah satu event 110 kalender event Nusantara dari Kementerian Parekraf dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendorong kualitas penyelenggaraan event seluruh daerah di Indonesia. Diharapkan event-event semacam ini bisa menarik atau mendorong kunjungan wisata ke suatu daerah khususnya ke Kota Batu yang menjadi destinasi wisata yang populer di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Pak Wali, event ini ke-5 kali, betul ya Pak Wali? Ke-5 kali, 6 kali ini. Setelah 5 kali dilaksanakan, ini tahun ke-6 dan tahun ini event Batu Street Food Festival ini masuk di dalam salah satu dari 110 kalender event Nusantara dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuan dari Kemenparekraf menyelenggarakan KEN ini adalah untuk meningkatkan dan mendorong kualitas penyelenggaraan event di seluruh daerah di Indonesia. Tentunya diharapkan dengan event-event semacam ini bisa menjadi penarik ataupun pendorong peningkatan kunjungan wisata ke suatu daerah. Apalagi Batu kita kenal sebagai salah satu destinasi pariwisata yang cukup populer di Indonesia, bukan hanya Jawa Timur tetapi juga Indonesia. Nah, dengan event ini juga kemudian diharapkan inklusif, artinya juga kemudian memberikan manfaat dan melibatkan UKM-UKM yang ada di Kota Batu. Nah, saya berharap ke depan, tadi saya sampaikan kepada teman-teman PHRI dan Pak Wali Kota agar ke depan kegiatan ini bisa terus ditingkatkan dan lebih lama barangkali dalam arti event 3 hari ini bisa dilanjutkan dengan event sales gitu ya, sales, karena saya yakin setiap hotel dan restoran di Kota Batu ini punya keunikan, punya signature dish gitu ya yang bisa dijual dan menjadi pengingat bagi wisatawan. Batu Street Food Festival ini merupakan event rutin Dinas Pariwisata Kota Batu berkolaborasi dengan PHRI Cabang Kota Batu. Event Kota Batu salah satunya mengangkat tema tentang kisah rasa cita rasa sejuta kisah yang mewakili dari 10 event Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu menjelaskan event ini bukan hanya tentang kuliner, tetapi juga merayakan keanekaragaman, budaya, dan cita rasa Indonesia dalam semarak Hari Kemerdekaan, yang dapat menjadi magnet wisata bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar kota.
Hari ini kita melaksanakan kegiatan di mana ada event yang sangat luar biasa yang dilaksanakan oleh PHRI dengan pemerintah Kota Batu, yaitu Batu Street Food Festival. Di mana ini menjadi agenda tahunan yang tahun ini alhamdulillah masuk di Karisma Event Nasional Nusantara yang tentunya sangat diapresiasi oleh Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kami sangat support dengan kegiatan ini karena tentunya mengembangkan potensi lokal yang dimiliki oleh Kota Batu, yaitu ada apel mana lagi dan juga menjadi ciri khas makanan khas yang ada di Kota Batu. Maka oleh sebab itu kami yakin dengan masuknya menjadi ke Karisma Event Nusantara ini akan menjadi kembang yang nanti akan menjadi luar biasa ke depan, menjadi event yang nasional dan kami berharap nanti menjadi event yang internasional. Dan tentunya didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menjadi event yang tahunan yang tidak akan terputus nantinya dan kita kembangkan lebih besar lagi. Branding dari event Batu Street Food Festival menampilkan cita rasa bintang 5 dengan harga kaki 5 yang harganya dipatok minimal Rp5.000 sampai Rp25.000, sehingga dengan harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat atau wisatawan yang berkunjung, magnetnya lebih meningkat. Festival kuliner dengan mengangkat tema kisah cita rasa sejuta kisah digelar selama 3 hari, dari tanggal 11 hingga 13 Agustus 2023. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Ayo, bagiin caramu ngelola sampah di event vlog competition dengan ketentuan lomba tidak dipungut biaya, warga Kota Batu, dan untuk umum. Periode pengumpulan karya mulai dari 6 sampai dengan 13 Agustus 2023. Menangkan hadiah jutaan rupiah dan piagam Wali Kota Batu. Informasi lebih lanjut hubungi. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. 3 keluarga korban tragedi Kanjuruhan menerima perlengkapan usaha mikro kecil dan menengah dari Polres Malang. Bantuan usaha merupakan langkah dari Polres Malang dalam mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan bagi para keluarga yang terdampak peristiwa 1 Oktober 2022 yang silam. Kepolisian Resort Malang memberikan bantuan peralatan usaha kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan di Mapolres Malang, Jalan Ahmad Yani Kepanjen, Kabupaten Malang pada 11 Agustus 2023. Bantuan yang diserahkan langsung oleh Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana kepada keluarga korban. Peralatan usaha tersebut diharapkan bisa membantu dalam memulai kembali usaha mereka serta meraih kemandirian ekonomi.
Bantuan yang diberikan meliputi alat usaha seperti mesin pembuat adonan kue, rombong, dan gerobak untuk sarana berjualan serta bantuan permodalan. Bantuan tersebut diberikan kepada 3 keluarga korban yang memiliki potensi dalam usaha masing-masing. Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana dalam pernyataannya menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Jatim dan Polres Malang untuk terus mendampingi serta memberikan perhatian kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Bantuan gerobak, kemudian ada bantuan alat-alat untuk mendukung usaha produksi UMKM. Ini kami lakukan diawali di bulan Agustus 2023 dengan sasaran adalah para keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Ini merupakan hasil diskusi kami dengan paguyuban keluarga korban untuk terus memberikan perhatian kepada keluarga korban. Jadi ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga korban Kanjuruhan di semua aspek. Pada prinsipnya apabila keluarga korban ingin bertanya, ingin berdiskusi, ingin menyampaikan sesuatu, ingin mendapatkan dukungan dari kami di Polres Malang, termasuk di polsek-polsek jajarannya, kami selalu siap menerima. Penerima bantuan Darmiasih, warga Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, menerima rombong untuk berjualan minuman jus buah. Sementara Andri Hermawan, warga desa Sumbersuko, Dampit, diberikan gerobak untuk berjualan sayur keliling. Bantuan juga diberikan kepada Eka Wulandari, warga desa Watu Gede, Singosari, menerima peralatan berupa mesin pembuat adonan kue dan pencetak kue untuk berjualan makanan ringan dan kue kering. AKBP Kholis menyebut ke depan pihaknya akan terus merealisasikan upaya untuk mendukung keluarga korban Kanjuruhan seperti yang telah dilakukan. Bantuan yang diberikan akan menyesuaikan dengan keterampilan dan jenis usaha yang dibidangi selama ini. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ayo Semarakan HUT RI ke-78 dengan cara 1. Mengibarkan bendera merah putih. 2. Memasang dekorasi kemerdekaan. 3. Mengimplementasikan logo dan desain HUT ke-78 ke dalam berbagai media. 4. Menyelenggarakan beragam kegiatan untuk menyemarakan bulan kemerdekaan. 5. Pada 17 Agustus pukul 10.17 sampai dengan 10.20 waktu Indonesia Barat, menghentikan semua kegiatan untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi.
Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. 2 orang pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di Jalan Prigen, Kota Malang berhasil diringkus polisi sesaat setelah melakukan aksinya. Penangkapan kedua pelaku ini sempat viral di media sosial. Salah satu pelaku terpaksa ditembak polisi karena melawan petugas dengan senjata tajam. Dua orang pelaku pencurian sepeda motor yang beraksi di Jalan Prigen, Kota Malang berhasil diringkus polisi sesaat setelah melakukan aksinya. Penangkapan kedua pelaku ini sempat viral di media sosial. Salah satu pelaku terpaksa ditembak polisi karena melawan petugas dengan senjata tajam. Sebelumnya, aksi kejar-kejaran saat penangkapan 2 pelaku pencurian motor di Randu Agung, Singosari, Kabupaten Malang ini viral di media sosial. Bahkan petugas melumpuhkan 1 pelaku dengan timah panas karena melawan petugas. Tidak hanya itu, pelaku juga melukai petugas dengan senjata tajam. 2 pelaku, Rio dan Ahmad, keduanya merupakan warga Pasuruan yang juga merupakan residivis kasus yang serupa. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit sepeda motor. Meski pernah ditangkap polisi dan mendekam di lembaga permasyarakatan, namun kawanan pecuranmor ini tidak kapok. Menurut pengakuannya pelaku, dalam beraksi mereka sudah menyatroni 20 lokasi, mencuri motor dengan membawa senjata tajam. Kini polisi melakukan pengembangan karena diduga mereka bagian dari jaringan curanmor antar wilayah. Polisi juga tengah memburu penadah barang hasil kejahatan. Atas perbuatan yang dilakukan, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dihentikan oleh petugas, namun pelaku tidak menghiraukan peringatan dari petugas. Akhirnya petugas melaksanakan pencegatan. Kemudian pelaku melakukan perlawanan sehingga ada anggota kami yang terluka. Kemudian akhirnya salah satu dari pelaku diambil tindakan tegas terukur berupa melumpuhkan dengan menembak ke arah yang tidak vital atau arah kaki daripada si tersangka. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Sejak dijalankannya program Gadai Peduli oleh PT Pegadaian yang saat ini manfaatnya sudah dirasakan oleh para pelaku UMKM yang mendapat pendampingan baik berupa program pelatihan, seminar, bahkan dukungan finansial berupa KUR dengan bunga 0%. Hal tersebut seperti program Gadai Peduli yang terus digelar oleh PT Pegadaian Area Malang dengan tema Gadai Peduli UMKM bersama membangun ekonomi Indonesia. Liputannya untuk Anda. Sejak dijalankannya program Gadai Peduli oleh PT Pegadaian, saat ini manfaatnya sudah dirasakan oleh para pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan baik berupa program pelatihan, seminar, bahkan dukungan finansial berupa KUR dengan bunga 0%. Hal tersebut seperti program Gadai Peduli yang terus digelar oleh PT Pegadaian Area Malang dengan tema Gadai Peduli UMKM bersama membangun ekonomi Indonesia. Dalam program Gadai Peduli ini, Pegadaian meluncurkan produk Gadai Peduli 0% untuk bisa diakses semua masyarakat. Adapun Gadai Peduli 0% ini adalah bentuk kepedulian Pegadaian kepada UMKM. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada masyarakat umumnya dari para pelaku UMKM khususnya, bahwa Pegadaian bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan usaha. Pegadaian bersinergi dengan UMKM untuk ikut memajukan ekonomi Indonesia. Dan sebagai rangkaian kegiatan Gadai Peduli PT Pegadaian Area Malang, acara mewarnainya dengan Basar UMKM, seminar serta lomba mewarnai anak-anak mulai tingkat TK dan SD. Charles Samson, Deputi Bisnis Pegadaian Area Malang mengungkapkan, sejak diluncurkannya program Gadai Peduli,
report KUR Syariah di PT Pegadaian Area Malang Raya terhitung sampai 9 Agustus 2023 sudah mencapai 2.968 rekening dengan omset 25 miliar rupiah. Charles menambahkan, setiap nasabah hanya bisa mendapatkan manfaat Gadai Peduli 1 kali selama periode. Periode program Gadai Peduli kali ini dimulai 19 Juni hingga 31 Agustus 2023 mendatang. Selain untuk pelaku UMKM, program Gadai Peduli juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Misalnya bagi para orang tua yang saat ini sedang mempersiapkan kebutuhan anak untuk masuk sekolah. Program Gadai Peduli dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya membeli seragam atau membeli peralatan sekolah baru untuk menambah semangat anak menyambut tahun ajaran baru. Program ini dihadirkan agar nasabah bisa mendapatkan dana cepat dan mudah, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Diharapkan dengan adanya program Gadai Peduli ini dapat membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan cepat dan mudah, serta turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. PT Pegadaian menghimbau nasabah untuk berhati-hati terhadap penipuan berkedok hadiah dan lelang online yang mengatasnamakan Pegadaian. Informasi terkait produk dan promo lebih lanjut dapat diakses melalui website resmi Pegadaian. Call center Pegadaian di 1500569 atau follow Instagram @sahabatpegadai. Saat ini program peduli ini sudah berkelanjutan dari mulai Januari, nanti insya Allah sampai dengan Desember nanti. Nah, ini kita sudah secara maraton melakukan ini dalam rangka benar-benar Pegadaian memberikan dan menunjukkan sikap agresif dari kami sebagai pengembang untuk UMKM. Salah satunya sudah kita lakukan kemarin di Hotel Atria, itu adalah Merdeka Finansial. Dan ini akan terus berkelanjutan melalui literasi-literasi. Dan ini memang diawasi dari OJK, bahwa keseriusan kami dalam mengembangkan UMKM, termasuk pendampingannya, ini terus akan berjalan. Dan salah satunya kegiatan hari ini di MCC, yaitu bentuk dan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan kami melalui Gadai Peduli. Nah, Gadai Peduli ini juga sangat ringan. Salah satunya karena sewa modalnya itu 0%. Nah, kemudian juga kami akan memperkenalkan dan memberitahukan secara keseluruhan kepada masyarakat Kota Malang, khususnya UMKM yang di Kota Malang ini, bahwa kami juga menyalurkan KUR. Dan ini porsinya memang sedikit terbatas karena kami pertama di tahun ini, di tahun lalu dan di tahun ini akan berkelanjutan. Itu kami galakkan sampai ke desa-desa, khususnya Kota Malang Raya. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM penerima manfaat dari program Gadai Peduli mengaku terbantu dengan pendampingan yang dilakukan oleh Pegadaian. Dari usaha rumahan sebagai penjual nasi bakar dan kue basah ini, dirinya mengaku telah mendapatkan pinjaman lunak sebesar 10 juta rupiah tanpa anggunan. Ya, di samping untuk manajemen keuangan ya, kita bisa teratur gitu loh. Nah, di sisi lain angsuran ringan. Nah, itu dapat sekali membantu untuk permodalan. Terakhir berapa yang dipinjam? 10 dengan syaratan apa syaratnya? Syaratnya KKKTP sama NIP. 10 itu untuk berapa angsuran? Berapa bulan? 3 tahun. 3 tahun. Bunganya? Ya, sekitar berapa persen lah. Karena per bulan cuma 300 kurang berapa gitu. Membantu sama, membantu. Uangnya buat apa, Pak? Apa ya? Uangnya buat apa, Pak? Untuk permodalan nih, untuk semua ini, Pak. Jualan apa saja, Pak? Nasi bakar, mochi, tape ketan hitam, sama makanan jadulan pokoknya. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa
jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selama 350 tahun lamanya, Indonesia menjadi wilayah jajahan yang dikuasai oleh Belanda. Dan selama 3 tahun berikutnya, Jepang mengambil alih penguasaannya. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dalam Perang Dunia II, menciptakan kesempatan bagi Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno, menggema semangat perjuangan dan harapan bagi rakyat Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan besar dalam perang kemerdekaan melawan Belanda yang berusaha mengembalikan kolonialisme, Indonesia tidak gentar. Melalui perjuangan yang gigih dan taktik diplomasi yang bijaksana, Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya hingga akhirnya diakui oleh Belanda. Sejak itu Indonesia menjadi bangsa merdeka yang berdaulat dan mulai membangun identitas nasional yang kuat. Dirgahayu Indonesia ke-78 tahun. Terima kasih Anda masih setia di Agrobuletan News. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, warga 2 desa di Singosari gelar pertandingan minor tenis meja. Kompetisi digelar perdana oleh Badan Usaha milik RT, bertepatan dengan peringatan 17 Agustus. Liputannya untuk Anda. Acara berlangsung di gedung pertemuan RT 14 RW 11 Jalan Korea Utara, Perum Banjar Arum Asri Estate, Singosari, Kabupaten Malang, mempertandingkan kompetisi tenis meja dengan 13 RT perwakilan 2 desa Banjar Arum dan Watu Gede. Seluruh peserta terdiri dari 16 orang kontestan dengan 2 kategori tunggal dan ganda. Pertandingan digelar dengan sistem gugur untuk mendapatkan 3 juara terbaik. Acara ini dibuka langsung oleh Camat Singosari, Agus Nur Ali dengan serven pertama, sekaligus menandakan pertandingan telah dimulai. Dengan terselenggaranya kompetisi ini dapat menciptakan keguyuban dari level sosial terendah hingga level di atasnya. Diharapkan dengan ajang ini dapat menjadi kegiatan positif bagi kaum muda setempat. Adanya kegiatan turnamen tenis meja ini, saya berharap dilahirkan bibit-bibit petenis meja di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Singosari. Pertandingan pertama mempertemukan tim tunggal putra RT 14 lawan RT 5. Laga berlangsung sengit dengan jual beli serangan dan teknik permainan tingkat tinggi. Tak hanya di kategori tunggal putra, ganda putra juga menampilkan pertandingan kompetitifnya di atas meja tenis. Smash tajam dari RT 14 dibalas penetrasi langsung oleh RT 5. Pertandingan semakin seru dengan sorak-sorai warga yang hadir mendukung. Selain itu juga menghidupkan kembali perekonomian mikro RT melalui badan usaha milik RT.
Oke, jadi untuk teknik bermainnya itu singlenya ada 1, kemudian doublenya itu ada 2 tim Bapak. Seperti itu. Jadi total setiap satu RT itu ngeluarin ada 5 pemain. Jadi 1 single, 2 tim untuk ganda. Pertama itu tentunya dari nama Bum RT itu sendiri Bapak ya. Jadi Badan Usaha Milik RT 14 ya. Gimana caranya kita mau mengangkat unit ini agar lebih dikenal oleh publik ya, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu agar kita mendekatkan antar RT itu biar guyup rukun semuanya, salah satunya dengan cara seperti ini. Turnamen ini memperebutkan Piala RT 14 Cup yang akan diberikan kepada 3 orang pemenang terbaik, hadiah berupa trofi, voucher kafe, dan uang tunai. Selain memupuk kerukunan antar warga, juga menjalin sinergitas dengan warga untuk memajukan UMKM perekonomian setempat. Acara ini akan digelar rutin dengan konsep dan jenis olahraga berbeda setiap tahunnya. Juaranya ada 3, juara 1, 2, 3 dengan total hadiah 750 plus ada trofi, apalagi tadi juga yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, trofi akan disupport oleh Bapak Camat Singosari, dan nanti dari Bum RT 14 sendiri akan memberikan voucher di masing-masing pemenang. Terakhir, harapannya ke depan seperti apa Mas? Harapannya ke depan untuk acara olahraga seperti ini akan lebih bagus, bisa menambah atau mungkin nanti ganti cabang olahraga, pesertanya semakin banyak dari RT-RT yang lain, karena selama ini ada beberapa RT yang belum ikut mungkin karena kesiapannya yang kurang, seperti itu. Dari Kabupaten Malang, Dion Arista ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Minggu 13 Agustus 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeren mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.